Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Bawaslu, jumpa lagi bersama saya Hani Amaria dalam acara podcast Baskara Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berbicara. Nah, sudah hadir di studio Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta bersama saya. Beliau adalah Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Sutrisnowati. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Ani. Sehat? Alhamdulillah. Oke, baik Ibu, langsung aja. Saya ingin bertanya, sampai sejauh ini, sampai hari ini ya khususnya, sejauh mana Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan pengawasan tahapan, khususnya tahapan verifikasi Partai Prima, kemudian verifikasi persyaratan dukungan minimal bakal calon anggota DPD dan pemutahiran daftar pemilih. Oke, ya, terima kasih Mbak Hani ya. Jadi Bawaslu dalam melakukan tugas pengawasan ya, seperti yang diamanahkan undang-undang, itu selalu hadir dalam setiap tahapan ya. Yang mana kalau tadi disebutkan tahapan dukungan perseorangan bakal calon anggota DPD ya, sudah disahkan, bahasanya begitu, sudah ditetapkan, tepatnya sudah ditetapkan ada 9 bakal calon anggota DPD yang kemudian saat ini sudah ditetapkan sebagai untuk mengikuti tahapan berikutnya gitu ya, nanti di tahapan pencalonan. Nah, sedangkan untuk yang DPS ini juga sudah, bahasanya sudah diplenokan terkait dengan daftar pemilih sementara, yang mana daftar pemilih sementara ini nanti saat ini posisinya adalah sudah diumumkan di papan-papan pengumuman masyarakat. Kesempatan bagi kita semua, Bawaslu, kesempatan bagi masyarakat untuk melihat, untuk ngecek gitu kan, apakah anggota keluarga kita, apakah kemudian saudara kita, apakah kemudian tetangga-tetangga kita ya, yang pada prinsipnya adalah semua masyarakat Indonesia yang sudah ber-KTP ya, artinya memenuhi persyaratan dan tidak dicabut hak pilihnya, dipastikan untuk masuk sebagai pemilih begitu. Nah, jika belum bagaimana? Nah, ini yang kemudian harus kita pastikan untuk menjadi daftar pemilih potensial gitu ya nanti pada tahapan pemilu gitu atau pada pemilu. Nah, sedangkan untuk yang tadi Partai Prima ya, seperti yang diketahui bersama bahwa saat ini sedang berproses, seharusnya pervakan begitu ya untuk Partai Prima, tetapi kemudian dengan kebijakan dari tahapan begitu ya, maka perfak sampai saat ini belum terjadi. Nah, maka Bawaslu melakukan pengawasan sesuai dengan apa yang menjadi tahapan dari KPU begitu. Nah, kita pasti melakukan komunikasi intensif dengan KPU untuk memastikan bahwa tahapan yang ada di jadwal ini dengan tahapan yang real terjadi itu kemudian tidak ada yang terselip begitu. Bawaslu dalam melakukan pengawasan, karena Bawaslu memastikan harus hadir untuk memastikan sesuai dengan regulasi tahapan yang dilakukan oleh KPU, hal-hal teknis yang dilakukan oleh KPU itu tetap mengacu kepada tata cara, mekanisme, prosedur yang diatur di dalam regulasi begitu. Baik Ibu, ini kan tahapannya beririsan ya, antara verifikasi Partai Prima, kemudian verifikasi persyaratan dukungan DPD sama mutarleh, ini beririsan. Nah, kira-kira kendala yang ditemui di lapangan saat melakukan pengawasan seperti apa? Iya. Oke, baik. Jadi kalau kita bicara kendala ya, jadi kalau kita bicara antara yang diawasi dan yang mengawasi, ini kan belum berbanding lurus begitu ya. Tentu pasti yang utama adalah SDM ya. Jadi kalau kita bicara pengawas itu kan, contoh misalnya di provinsi DIY gitu ya, tidak lebih dari 50. Kemudian kabupaten kota tidak lebih dari 15 begitu ya, Bawaslu kabupaten kota, sampai kecamatan tidak lebih dari 10, dan desa hanya 1. Nah, tentu ini menjadi sebuah terkendala tersendiri jika kemudian tahapannya adalah beririsan yang cukup ketat gitu ya. Contoh yang kemarin cukup harus
bisa berstrategi itu adalah pada tahap yang sama adalah verifikasi dukungan pemilih gitu kan, bakal calon DPD begitu kan, anggota DPD. Nah pada sisi yang lain juga perfak gitu kan, apa istilahnya, ada partai prima misalnya seperti itu. Pada sisi yang lain juga coklit waktu itu misalnya, jadi tahapan yang sudah kita lalui. Nah walaupun kemudian beberapa sampel ya, misalnya untuk yang dukungan pemilih dari bakal calon DPD ya, atau anggota DPD ini sampel, kemudian partai prima juga baru sekarang ini gitu atau kemarin, tapi kemudian prosesnya juga belum istilahnya belum sibuk gitu kan, yang tahapan yang beberapa waktu yang lalu coklit ya, terutama yang menyita waktu itu kan coklit itu, karena memang semua harus kita awasi dari setiap sensus itu. Tetapi kemudian ini istilahnya masih ada juga kegiatan rutin yang juga harus dilakukan. Maka kemudian selain jumlah SDM itu juga adalah rutinitas dari kegiatan Bawaslu itu sendiri dalam hal program kegiatan sosialisasi ke masyarakat, program rutin misalnya pengawalan hak pilih gitu ya, dalam coklit itu atau mutarlih itu gitu. Kemudian yang lain lagi adalah misalnya adalah siaga pengawasan untuk pengawasan yang lain begitu. Kemudian belum sosialisasi permintaan dari masyarakat yang cukup padat begitu ya. Nah ini tentu membutuhkan strategi tersendiri, itu rutinitas. Yang ketiga adalah terkait dengan pemahaman regulasi ya. Seperti yang kita ketahui bahwa pemahaman regulasi bagi Bawaslu itu adalah amunisi begitu ya, adalah alat yang ini akan kita pakai sebagai alat untuk memotret begitu, apakah tahapan-tahapan yang sudah kita awasi ini ada potensi pelanggaran apa tidak. Di mana kemudian ada potensi pelanggaran, apa yang kemudian harus segera dilakukan, harus segera dianalisis, kemudian harus segera dipetakan begitu, sehingga nanti istilahnya antara pengawasan dan juga adalah penindakan ini kemudian berbanding lurus gitu ya. Dan yang utama sebetulnya adalah kita mengutamakan pencegahan ya. Nah pencegahan ini menjadi penting bagi kita untuk lakukan agar istilahnya tahapan-tahapan ini kemudian terhindarkan gitu ya, kalau bisa kan nir dari pelanggaran begitu. Nah ini tentu menjadi penting, walaupun kemudian ada juga hambatan-hambatan yang lain ya, misalnya adalah kami harapkan juga partisipasi dari masyarakat ya dalam pengawasan partisipatif. Ada banyak hal bisa dilakukan dalam istilahnya mengajak masyarakat. Event ini milik kita, pesta ini milik kita, sehingga memang sudah selayaknya kita bersama-sama untuk melakukan istilahnya bersama-sama gitu ya, berkontribusi dalam pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilu serentak 2024 ini. Kerja bersama, kemudian keterlibatan bersama, masyarakat menjadi pelopor dan pelapor begitu. Harapannya misalnya contoh ya, ada anggota masyarakatnya di sebelah atau tetangganya yang ternyata sudah punya KTP tapi belum masuk dalam DPS misalnya gitu ya, atau misalnya sudah pensiun dari TNI atau Polri. Nah ini tentu harus dikomunikasikan. Nah kalau kemudian hanya dibebankan kepada pengawas ataupun KPU gitu ya, tentu ini istilahnya lebih efektif jika kemudian kolaborasi bersama. Berlangsungnya pemilu secara sukses dan juga jujur, adil dan berintegritas itu adalah ada di tangan kita semua. Maka partisipasi aktif dari semua pihak menjadi kata kunci penting. Maka jika ditanya Bawaslu apakah sudah siap gitu kan untuk melakukan pengawasan, oh siap, 100% siap gitu. Hanya kemudian memang kita ingin bahwa seperti tagline dari Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Maka Bawaslu harus selalu bersama rakyat, kan ini adalah hajat rakyat ya, hajat kita semuanya. Maka kontribusi aktif dari kita semua pemilik dari Republik ini menjadi penting untuk hadir pada setiap lini gitu kan, untuk memastikan pemilu pemilihan ini kemudian berjalan secara
luber jurdil, prosesnya kemudian berintegritas, bermartabat dan berbudaya begitu. Iya. Terakhir Ibu, mungkin ada hal yang ingin disampaikan kepada pengawas pemilu di tingkat kabupaten, kecamatan sampai ke kelurahan agar mereka tetap semangat dalam melakukan pengawasan di tengah rintangan yang menghadang seperti itu, Bu. Ya, baik. Saat ini sudah terlantik ya pengawas pemilu sampai tingkat kelurahan begitu ya. Tentu ini sebuah capaian yang luar biasa. Yang artinya apa? Jajaran pengawas ya dari tingkat provinsi sampai kepada desa itu sudah direkrut, dilantik dan kemudian sudah ada peningkatan kapasitas yang secara intensif dilakukan, kemudian sudah dilibatkan juga untuk pengawasan yang artinya kita sudah tidak bisa lagi untuk istilahnya pelan-pelan jalan dalam pengawasan, tetapi kita harus menyesuaikan yang sudah ada ini. Ritme yang baru terlantik ataupun yang sudah terlantik beberapa waktu ini harus segera berlari mengikuti ritme yang sudah ada ini. Maka kepada seluruh jajaran pengawas pemilu di DIY, saya Ketua Bawaslu DIY mengajak semua jajaran pengawas untuk saling berkomitmen menjaga kolaborasi, yang kedua menjaga semangat, dan yang ketiga adalah menjaga soliditas agar kita selalu mampu dan bisa melakukan pengawasan di setiap tahapan. Jaga kekompakan, jaga soliditas, dan yang utama adalah semangat kita untuk mengawasi agar pemilu pemilihan ini berlangsung secara berintegritas. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Sutrisnawati, Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia hadir dalam acara podcast Baskara ini. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa di lain kesempatan dengan tema perbincangan yang lebih menarik. Baik, sahabat Bawaslu, demikian tadi perbincangan saya dengan Ketua Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih sudah menyaksikan Baskara Bawaslu Daerah Istimewa Yogyakarta berbicara. Sampai jumpa. Sampai jumpa.